Kadang, elu ngerasa capek bukan karena elu males, tapi karena setiap hal di hidup ini rasanya absurd banget. Elu bangun pagi, buka HP, dan disambut sama jutaan orang yang kelihatan kayak tahu banget arah hidupnya. Ada yang kerja di startup, ada yang healing ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis padahal baru umur 23. Sedangkan elu masih bingung. Bahkan buat mikirin mau ngapain hari ini aja, udah bikin otak lo mumet. Dan di situ, lo mulai ngerasa bersalah. Lo mikir lo gagal. Lo nyalahin diri sendiri karena nggak seproduktif orang lain. Tapi tunggu dulu, siapa yang bilang produktivitas itu harus jadi tolak ukur hidup? Siapa yang bikin standar kalau umur segini harus udah punya itu, punya ini, paham passion, ngerti tujuan? Jawabannya simpel, sistem. Dunia modern ini dibangun biar lu sibuk ngejar sesuatu tanpa sempat nanya ke diri lo sendiri. Sebenarnya gue pengen apa sih? Sistem ini nyiptain ilusi arah. Dari kecil, lu diajarin buat ikut jalur lurus. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, pensiun. Tapi nggak ada satupun orang dewasa yang bener-bener ngasih tahu gimana caranya nemuin makna hidup di tengah jalan itu. Akhirnya, banyak orang tumbuh kayak robot. Kerja, tidur, makan, ulang lagi. Dan kalau ada yang berhenti sebentar buat mikir, langsung dicap pemalas. Padahal justru di momen diem itu, elu lagi berjuang buat ngerti arah hidup lo sendiri. Psikologi modern nyebut ini existential confusion, kebingungan eksistensial. Fase di mana otak lo sadar kalau elu hidup, tapi nggak tahu buat apa. Elu bisa ngerasa sibuk tapi kosong, capek tapi nggak tahu kenapa. Dan bagian paling seremnya, semua orang ngalamin ini, tapi pura-pura nggak terjadi. Lalu media sosial masuk, kayak bahan bakar ke api yang udah nyala. Lalu scroll TikTok, dan semua orang kayak punya jawaban atas hidupnya. Bangun jam 5, journaling, cold shower, gym, work, repeat. Kedengeran keren, tapi kenyataannya nggak semua orang bisa cocok di pola hidup itu. Masalahnya bukan di disiplinnya, tapi di arah. Lu bisa lari kenceng banget, tapi kalau arah lo salah, yang lo dapetin cuma kelelahan, bukan kemajuan. Dan disinilah akar masalahnya. Sistem bikin elu mikir kalau tujuan elu adalah ikut lomba. Tapi hidup tuh bukan balapan, bro. Hidup tuh lebih kayak perjalanan panjang yang kadang harus elu jalanin pelan, bahkan mundur, biar bisa nemuin jalannya sendiri. Elu nggak gagal cuma karena belum nemuin arah. Elu cuma butuh waktu buat berhenti ngebandingin diri elu sama dunia yang kecepatan 2 kali lipat di layar HP lu. Ilmuwan perilaku bilang, otak manusia tuh paling stres ketika kehilangan sense of control, rasa kontrol atas hidupnya sendiri. Dan itu persis yang sistem ini ambil dari lu. Lu dipaksa ikut pola, disuruh patuh sama ritme yang bukan elu bikin sendiri. Jadi bukan elu yang salah kalau sekarang elu merasa stuck, bingung, bahkan mati rasa. Itu cuma sinyal dari diri lo sendiri. Minta dikasih arah baru. Mungkin selama ini lo kira lo males. Padahal lo cuma jenuh karena hidup lo gak punya konteks. Lo sibuk ngelakuin hal yang gak bikin lo ngerasa hidup. Dan gak ada yang bisa nyalahin lo soal itu. Karena jujur aja, siapa sih yang bener-bener ngajarin cara nemuin arah hidup di sekolah? Gak ada. Yang ada cuma disuruh hafalin rumus, nilai tinggi, masuk universitas bagus. Tapi nggak pernah ditanya, elu mau jadi siapa dan kenapa. Jadi sebelum elu menjudge diri lu sebagai pemalas, coba elu pikir ulang. Mungkin elu bukan kehilangan semangat, tapi kehilangan makna. Dan kalau elu bisa nemuin makna itu lagi, sekecil apapun, elu bakal sadar, ternyata elu nggak butuh motivasi buat gerak. Elu cuma butuh alasan yang benar. Dan perjalanan buat nemuin alasan itu, baru aja dimulai. Ada satu hal yang jarang banget dibahas, bahwa hidup tanpa arah tuh nggak selalu kelihatan berantakan dari luar. Kadang justru kelihatan normal, bahkan sukses. Lo bisa punya kerjaan tetap, nongkrong tiap weekend, posting story tiap malam, tapi di dalam ada rasa hampa yang nggak bisa lo jelasin. Kayak semua yang lo lakuin tuh sekedar autopilot. Dan gini ya, autopilot itu bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga mekanisme bertahan. Otak lo secara psikologis bakal berusaha nyari kestabilan walau itu berarti stuck di pola yang salah. Lo pernah ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja tapi nggak juga gue ubah?
Itu bukan karena lo nggak mau berubah, tapi karena otak lo takut kehilangan sense of safety. Neuroscience bilang, bagian otak yang ngatur rasa aman, amigdala, bakal aktif banget tiap kali lo mikirin perubahan besar. Dan yang lebih parah, sistem hidup modern justru nyiptain lingkaran yang bikin amigdala lo overwork. Takut gagal, takut miskin, takut gak cukup, takut ketinggalan. Akhirnya lo milih diem. Lo pikir lo males, padahal otak lo lagi ngelindungin diri lo dari kecemasan yang sistem ini tanam sejak kecil. Dari kecil, lo udah dilatih buat takut salah. Nilai jelek sama dengan bodoh. Gagal sama dengan malu. Pelan sama dengan ketinggalan. Tapi nggak ada yang bilang kalau justru di fase bingung, di fase lambat, itu momen paling manusiawi yang bisa lo punya. Semua orang pengen jadi cepet, tapi nggak semua orang paham arah yang dia tuju. Dan sistem seneng banget sama orang yang bingung tapi rajin. Karena mereka bakal kerja tanpa protes. Mereka bakal ngabisin waktu buat ngejar target yang bukan milik mereka. Makanya, semakin lo bingung, semakin sistem ini berfungsi. Ironis ya? Tapi tenang, kesadaran kayak gini justru langkah pertama buat keluar dari loop itu. Lo mulai sadar bahwa kebingungan lo bukan kelemahan. Itu tanda kalau lo udah mulai melek. Lo mulai sadar kalau hidup lo nggak bisa lagi diatur pakai template. Lo butuh versi lo sendiri dari kata berhasil. Banyak psikolog nyebut fase ini the dark night of the soul. Fase di mana semua hal yang dulu lo yakini mulai kelihatan hampa. Dan meskipun rasanya kacau, justru di situ letak kekuatannya. Lo lagi di-reboot. Lo lagi di-reset dari versi lo yang lama ke yang lebih jujur. Masalahnya, nggak semua orang kuat ngelewatin masa itu. Karena proses nemuin arah hidup tuh nggak romantis. Lo bakal kehilangan banyak hal. Teman, validasi, bahkan jati diri yang dulu lo banggakan. Tapi kalau lo tahan, yang muncul bukan versi sempurna dari diri lo, tapi versi yang lebih nyata. Gue tahu, kadang lo pengen nyerah. Pengen balik ke hidup lama yang simple. Tapi percaya deh, rasa bingung ini sementara. Rasa gue nggak tahu mau ngapain, itu kayak GPS yang lagi recalculating. Dia nggak rusak, dia lagi nyari jalan baru. Dan kalau lo sabar cukup lama buat dengerin sinyalnya, lo bakal nemu arah yang nggak dikasih siapa-siapa, tapi lahir dari lo sendiri. Di situ, lo bakal sadar kalau motivasi sejati bukan datang dari video inspirasi, bukan dari buku sukses, bukan dari kata-kata bijak, tapi dari momen kecil ketika lo ngerasa, akhirnya, gue tahu gue jalan kemana. Karena arah nggak selalu harus spektakuler. Kadang cuma sesimpel, gue pengen tenang. Atau gue pengen berguna buat orang. Dan itu cukup. Itu udah lebih real daripada hidup yang kelihatan sibuk tapi nggak punya makna. Dan di titik itu, hidup lo bakal mulai berubah. Pelan-pelan tapi nyata. Tapi nanti dulu, ada hal lebih penting yang bakal nentuin apakah arah baru itu bisa lo pegang lama atau cuma numpang lewat. Karena bukan cuma soal nemuin arah, tapi juga gimana cara lo bertahan di tengah semua distraksi yang nunggu di tikungan berikutnya. Lo sadar gak sih, dunia sekarang tuh kayak lomba maraton yang gak ada garis finishnya. Semua orang lari, tapi nggak tahu kapan boleh berhenti. Lo buka media sosial, dan setiap kali lo scroll, rasanya kayak lagi lihat scoreboard kehidupan. Si A udah punya mobil, si B udah traveling ke luar negeri, si C udah married. Padahal yang lo lihat cuma potongan kecil dari hidup orang lain. Tapi anehnya, itu cukup buat bikin lo ngerasa kalah. Dan di situ, arah hidup lo pelan-pelan kabur. Lo nggak lagi jalan karena tahu mau kemana, tapi karena takut ketinggalan. Lo bukan ngejar tujuan, tapi ngejar validasi. Kayak boneka tali yang digerakin rasa takut. Takut gak dilihat, takut gak dihargai, takut gak dianggap cukup. Yang lebih parah, sistem ngerti banget cara mainin rasa takut itu. Itulah kenapa algoritma selalu ngasih lo konten yang bikin lo ngerasa kurang. Karena semakin lo insecure, semakin lo stay di platform mereka, semakin lo konsumtif, semakin lo patuh. Gak sadar, arah hidup lo udah diganti jadi arah konsumsi. Lo nggak lagi ditanya, mau jadi siapa, tapi mau beli apa. Dan disinilah banyak orang kehilangan arah paling dalam. Mereka pikir jalan keluar dari perasaan kosong itu adalah upgrade. Upgrade gadget, upgrade gaya hidup, upgrade status sosial. Tapi masalahnya, otak manusia punya efek yang namanya hedonic treadmill, kemampuan adaptasi terhadap kenikmatan. Artinya, setiap kali lo dapat sesuatu yang baru, efek bahagianya cepet banget hilang. Dan lo balik lagi ke titik awal, pengen lebih, lagi, dan lagi. Itu kenapa meskipun lo udah punya banyak hal, lo tetap ngerasa nggak cukup, lo tetap cemas, tetap gelisah,
Tetap bingung. Karena dari awal yang lo cari bukan barang, tapi arah. Tapi sistem pinter banget ngelabuhin lo biar lo pikir dua hal itu sama. Gue tahu, kadang lo pengen matiin semua, cabut dari dunia, berhenti mikirin masa depan, dan cuma pengen tenang. Tapi lucunya, bahkan rasa pengen tenang pun udah dijual dalam bentuk konten. Meditasi 5 menit, journaling estetik, coffee moment slow life. Semua hal yang harusnya sederhana, dijadiin brand baru buat lo konsumsi lagi. Dunia kapitalis emang jenius. Dia bisa ngubah bahkan mencari kedamaian jadi pasar yang bisa dijual. Tapi di balik semua kegilaan itu, ada celah kecil yang masih bisa lo rebut. Kesadaran. Lo bisa milih buat gak ikut lomba itu. Lo bisa milih buat berhenti sejenak, bukan buat nyerah, tapi buat sadar arah lo sendiri. Psikologi nyebutnya mindful awareness, kemampuan buat sadar sama apa yang lo rasain, tanpa langsung ngejudge diri lo sendiri. Dan ini penting banget, karena kalau lo bisa berhenti bentar buat dengerin isi kepala lo sendiri, lo bakal sadar, sebagian besar stres lo bukan datang dari kenyataan, tapi dari ekspektasi yang lo telan mentah-mentah. Gak apa-apa kalau lo belum tahu mau jadi apa. Gak apa-apa kalau lo cuma pengen ngerasa damai dulu, karena arah hidup gak selalu berupa profesi, karir, atau target besar. Kadang arah hidup cuma sesederhana, gue pengen ngerti diri gue lebih dalam. Dan itu sah, itu valid. Masalahnya lo gak bakal dikasih izin sama dunia buat pelan-pelan. Dunia pengen lo buru-buru biar lo gak sempet mikir. Tapi justru di titik pelan itulah lo bakal nemuin jalan yang beneran punya makna. Dan percayalah, begitu lo berani milih arah sendiri, meski kecil, meski gak keren, dunia yang dulu ngerasa gelap itu tiba-tiba jadi lebih jelas. Tapi ada satu hal terakhir yang sering bikin orang balik jatuh, rasa bersalah. Karena setelah lo nemu arah, kadang justru rasa bersalah yang bikin lo pengen mundur lagi. Dan itu yang bakal kita bahas selanjutnya. Rasa bersalah itu aneh ya. Kadang dia muncul bukan karena lo ngelakuin hal jahat, tapi justru karena lo mulai hidup buat diri lo sendiri. Lo mulai nolak ekspektasi orang. Lo mulai berhenti pura-pura sibuk. Lo mulai jujur soal apa yang lo mau. Tapi bukannya lega, lo malah ngerasa salah. Karena dari kecil, lo udah dilatih buat nyenengin orang lain dulu sebelum mikirin diri sendiri. Lo disuruh sopan, disuruh nurut, disuruh patuh. Lo dipuji waktu ngikutin perintah, bukan waktu nyari arah sendiri. Jadi begitu lo mulai keluar jalur, sistem langsung bikin lo ragu. Apa gue egois? Apa gue nyanyain kesempatan? Padahal justru di situ titik baliknya. Rasa bersalah itu tanda kalau lo lagi keluar dari skrip yang sistem tulis buat lo. Lo lagi nulis ulang hidup lo dari nol. Dan itu, meskipun menakutkan, adalah hal paling otentik yang bisa lo lakuin. Psikologi nyebutnya cognitive dissonance. Kondisi ketika tindakan lo gak lagi sejalan sama keyakinan lama lo. Otak lo ngerasa gak nyaman, karena nilai-nilai yang ditanam dari kecil mulai pecah. Tapi pecahnya itu perlu bro. Karena kalau lo gak pernah ngerasa goyah, lo gak bakal pernah tumbuh. Gue ngerti, gak gampang buat bilang, gue gak mau ikutin jalan orang. Apalagi kalau lo hidup di lingkungan yang pengennya lo aman, lo stabil, lo normal. Tapi kadang normal itu cuma kata lain dari mati rasa bareng-bareng. Orang-orang ngejar kestabilan bukan karena mereka bahagia, tapi karena mereka takut kehilangan kontrol. Dan lo, kalau lo udah mulai ngerasa bingung, berarti lo justru lagi benar. Karena bingung tuh tanda lo sadar bahwa ada hal yang gak nyambung antara yang lo lakuin dan yang lo rasain. Dan kalau lo berani jujur sama rasa bingung itu, pelan-pelan arah hidup lo bakal muncul dari sana. Lo gak butuh tahu segalanya sekarang. Lo cuma perlu langkah kecil yang jujur. Mungkin sekedar berhenti ngelakuin hal yang bikin lo mati di dalam. Mungkin mulai baca buku yang bikin lo mikir. Mungkin mulai ngobrol sama orang yang gak ngejudge. Atau mungkin cuma duduk sendiri sambil nanya, apa gue beneran hidup atau cuma bertahan? Dan ini bagian pentingnya. Lo gak harus dapet restu buat berubah. Gak harus nunggu validasi. Gak harus semua orang ngerti. Karena perubahan sejati itu jarang banget kelihatan keren di awal. Biasanya malah kelihatan kayak kemunduran. Lo bakal kehilangan circle lama, income lo mungkin goyah, lo bisa kelihatan aneh di mata orang. Tapi pelan-pelan, lo bakal mulai ngerasa ringan. Lo gak lagi pura-pura jadi versi yang sistem pengen. Di titik itu, lo mulai ngerti. Ternyata yang bikin lo capek selama ini bukan kerja keras, tapi kerja buat sesuatu yang lo gak percaya. Lo bukan pemalas,
lo cuma gak punya alasan buat bangun pagi. Karena tujuan yang lo kejar bukan milik lo. Dan begitu lo nemuin alasan itu lagi, bahkan cuma satu hal kecil yang bikin lo ngerasa hidup, lo bakal sadar lo gak butuh paksaan buat produktif. Lo bakal jalan sendiri karena lo pengen, bukan karena lo disuruh. Tapi perjuangan lo belum selesai. Setelah lo nemu arah dan mulai jalan, dunia gak bakal tinggal diam. Akan selalu ada godaan buat balik ke jalan lama, balik ke ritme yang aman. Dan di situ ujian sesungguhnya dimulai. Karena kadang arah hidup yang paling benar justru yang paling sepi. Dan akhirnya, sampai juga kita di bagian paling sunyi dari perjalanan ini. Fase di mana lo udah mulai ngerti arah, tapi dunia di sekitar lo belum berubah. Lo udah nemu sesuatu yang bikin lo ngerasa, ini gue banget. Tapi nggak semua orang bisa paham. Bahkan beberapa orang mungkin ngeremehin. Di fase ini, banyak orang tumbang. Karena jujur aja, mempertahankan arah hidup di dunia yang sibuk banget ngasih lo arah palsu, itu kayak berenang lawan arus. Lo bakal digoda buat balik ke zona aman, ke keramaian, ke validasi instan. Tapi coba lo pikir, hidup kayak gitu udah lo cobain bertahun-tahun kan? Dan hasilnya apa? Capek, bingung, kosong. Jadi, kali ini biarin deh dunia jalan secepat itu, lo cukup pelan aja. Tapi pasti. Satu hal yang sering dilupain orang, arah hidup bukan cuma soal tujuan akhir, tapi tentang ritme yang lo pilih. Lo bisa tahu arah lo, tapi kalau ritme lo salah, kalau lo maksain diri buat terus ngebut, lo bakal burn out. Otak manusia punya batas, dan psikologi modern bilang, salah satu penyebab depresi terbesar generasi kita adalah chronic overstimulation. Kebanyakan rangsangan, kebanyakan informasi, kebanyakan target, sampai otak gak punya ruang buat mikir jernih. Makanya, di dunia yang kebanyakan noise ini, fokus jadi bentuk kekayaan baru. Lo tenang, bukan karena hidup lo gampang, tapi karena lo nggak lagi berebut panggung dengan semua orang. Lo sadar, nggak semua hal harus lo kejar, nggak semua tren harus lo ikutin. Dan dari situ, arah hidup lo pelan-pelan makin jelas. Lo mulai ngerti bahwa hidup berarti nggak selalu artinya sukses besar. Kadang, artinya cuma lo bisa tidur nyenyak tanpa mikirin omongan orang. Lo bisa bangun pagi, minum kopi, kerja secukupnya, dan ngerasa cukup. Bukan karena lo pasrah, tapi karena lo udah nggak haus pengakuan. Lo jadi sadar, ternyata hidup yang bener-bener lo mau itu gak glamor. Lo cuma pengen tenang. Dan tenang itu kekuatan, bentuk tertinggi dari kontrol diri. Karena cuma orang yang udah kenal dirinya sendiri yang bisa tenang di tengah kekacauan. Dunia bakal terus nyoba ngambil itu dari lo. Lewat rasa takut, lewat iklan, lewat perbandingan, lewat mimpi palsu. Tapi selama lo ingat kenapa lo mulai, lo bakal tahan. Arah lo mungkin gak spektakuler, tapi itu arah yang lo pilih sendiri. Dan itu priceless. Lo bukan pemalas. Lo cuma berhenti pura-pura semangat buat hal yang gak berarti. Lo bukan gagal. Lo cuma sadar bahwa hidup bukan lomba. Lo gak kehilangan arah, lo lagi nemuin ulang. Dan lucunya, justru di momen lo berhenti maksa jadi sesuatu, lo mulai nemuin siapa diri lo sebenarnya. Dunia modern mungkin gak bakal muji lo buat itu, tapi lo gak butuh. Karena di titik ini, lo gak lagi jalan buat diakui. Lo jalan karena akhirnya lo tahu kemana lo mau pergi. Jadi, kalau lo lagi ngerasa stuck, ingat ini. Kebingungan bukan musuh lo, itu kompas lo. Diam bukan kemunduran. Itu cara alam ngasih lo waktu buat dengerin diri lo sendiri. Dan kehilangan arah bukan akhir. Itu awal lo buat mulai hidup dengan sadar. Satu langkah kecil yang jujur jauh lebih berharga daripada 1000 langkah yang cuma ikut arus. Jadi, terusin aja. Pelan, boleh. Asal bukan mundur. Karena mungkin selama ini lo nggak pernah bener-bener tersesat. Lo cuma terlalu sibuk ngikutin peta orang lain. Kadang lo nggak kehilangan arah. Lo cuma lupa bahwa arah itu gak pernah ditulis di luar diri lo, tapi di dalam.